Sadaqallahul Azim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Bajarudin. Semoga dengan dibacakannya kalam ilahi tadi akan menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, baik bagi yang membacanya ataupun kita semua yang mendengarkannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, meningkat pada acara yang selanjutnya, yaitu acara FT kita tausiah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Fakhrudin Muradi MA. Dan kepada Bapak Kiai kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khair wa nasihatal muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmatid din wa dhalika anbiya Allahul mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulul Amin wa Habibul Matin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi amin wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Salatullahi wassalam ala muhyiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala muhyiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah, teristimewa Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, guru kita, sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Saidi, beserta seluruh jajaran pengurus DKM, panitia Malam Nuzul Quran, Sahibul Wasilah, akhirnya sahabat saya yang juga Dewan Pembina dan Panitia Pembangunan Masjid Jami Ar-Rahmah, Al-Mukarram Al-Hajj Mustafa Saiful Ali, beliau yang menjadi wasilah sampainya saya ke tempat ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga kita semua yang hadir di malam barokah ini, bahkan kita berada di bulan yang barokah, mudah-mudahan kita semua yang hadir berkah, cepat berangkat ke Mekah dan ke Madinah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar Jumratul Aqabah, tawaf ibadah kembali ke Mekah, jalan-jalannya di Laut Merah, di kota Jeddah, pulang ke kampung halaman dapat gelar haji dan hajjah. Hidupnya berkah, aminnya mana? Hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, di dalamnya ada ibadah, muamalah dan amanah. Allah turunkan generasi laki perempuan yang soleh dan soleha, punya mantu anak Pak Lurah, duitnya melimpah ruah, rumahnya megah-megah, kendaraannya mewah-mewah, kiri kanan ngablak-ngablak punya sawah, hidupnya istiqomah, Allah matikan dalam iman husnul khotimah. Ya Rabbal. Bapak Ibu, Ramadan ini begitu banyak kehebatan dan keagungannya, sampai-sampai Ibnu Abbas yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas bin Muttalib bin Qusay bin Quraisy, siapa namanya Bu? Sampai ngobrol aja di atas. Biarin aja Bu, kita di bawah Bu ya. Yang di atas nggak lihat saya, biarin aja. Abdullah bin Abbas bin Muttalib bin Qusay bin Quraisy, ini satu-satunya mufasir yang langsung dapat doa dari Rasul Muhammad SAW. Sampai tangan Nabi turun ke pundaknya, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Makanya dari kecil Abdullah bin Abbas cerdas dan menjadi ahli tafsir, terkenal dengan tafsir Ibnu Abbasnya ya. Beliau dalam kalamnya bertanya dan beliau menjawab, ma khairul syuhur, ma khairul ayyam, ma khairul amal. Yang pertama pertanyaan beliau, bulan-bulan apa yang paling baik? Beliau jawab, khair syuhur syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Di antara kehebatan dan keagungan Ramadan ini, saya sering sampaikan sebagai bulan puncaknya kebangkitan iman. Maka dengan nuzul Quran pada malam hari ini, mudah-mudahan iman kita aman, iman kita naik lagi. Sebab iman model saya,
model-model kita udah diomongin sama Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, yazidu wa yanqusu. Iman kita kadang-kadang naik, iman kita kadang-kadang turun. Iman kita kadang-kadang nambah, iman kita kadang-kadang berkurang. Jujur bang, saya tanya, banyakkan naiknya apa banyakkan turunnya? Bu, saya sering bilang iman kita kayak emas. Ada iman yang 24 karat, ada iman yang 23 karat, ada iman yang sekarat. Mungkin sebelum Ramadan iman kita sekarat, betul? Masuk Ramadan iman kita diangkat lagi. Kenapa? Sebab Ramadan ini kita memasuki banyaknya benteng-benteng iman. Yang bicara bukan Ahmad Fakhruddin Muradi, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya Tanqihul Qaul Al-Hadith Syarah Libabil Hadith. Beliau menyatakan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, benteng iman yang pertama adalah masjid, yang kedua zikir, dan yang ketiga Al-Qur'an. Al-masjidu hisnun wa qira'ah wa dzikrullahi hisnun wa qira'atil Qur'ani hisnun. Benteng iman yang pertama adalah masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini volume kehadiran umat Nabi Muhammad SAW ke masjid nambah dibandingkan di luar bulan Ramadan. Betul nggak? Termasuk malam hari ini kita berada di Masjid Ar-Rahmah. Kita berada di bentengnya iman. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita aman. Kenapa? Sebab salah satu barometer, salah satu ukuran iman itu adalah masjid. Yang menyatakan bukan saya, Allah Subhanahu innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang jawab 10. Mudah-mudahan yang 10 betah. Yang dia manyun aja, nanti matinya manyun. Ayo. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Takut manyun matinya. Yang memakmurkan masjid bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang miskin. Amanah billah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka yang hadir ini mudah-mudahan wajah-wajah iman. Pengurus DKM jangan bingung, jangan ragu, jangan bosan. Karena memang urusan memakmurkan masjid adalah urusan iman. Kadang-kadang ada yang dekat rajin ke masjid, ada yang dekat malas ke masjid, ada. Ada yang jauh rajin ke masjid, ada yang jauh malas ke masjid, ada. Karena memang urusannya ini. Ada yang muda rajin ke masjid, ada yang muda malas ke masjid, ada. Ada yang tua rajin ke masjid, ada. Ada yang tua bader banget ke masjid. Ada yang model begitu. Di Sawangan, di Sawangan. Di sini mah insya Allah lebih parah. Ada yang ke masjidnya seminggu sekali, Jumatan doang ada. Ayah begitu ayah. Ada yang model begitu. Alhamdulillah masih lumayan. Ada apa tidak ke masjidnya setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, ada model begitu? Ada juga. Alhamdulillah masih lumayan. Ada apa tidak begitu mati baru masuk ke masjid? Ada.
Beneran ya begitu ada. Ambil geledek. Begitu masuk langsung jadi imam lagi. Nah, alhamdulillah udah bulannya Ramadan, masuknya ke benteng iman. Mudah-mudahan Allah amankan iman kita. Amin. Insya. Yang kedua, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, benteng iman yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun. Bulan Ramadan ini bulan zikir, betul? Yang istighfar, yang tahlil, yang sholawatan, masya Allah. Ya enggak? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Ternyata berselawat itu bisa memperkenalkan anak dengan orang tuanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya berselawat itu tidak ada penolakan. Siapapun yang baca, kapanpun dia baca, kapanpun keadaannya, tidak ada penolakan. Beda dengan amalan-amalan di luar sholat. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabulaha hatsman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddaha illa salati ala Nabi Muhammadin. Kalau sahabat saya pun dilakuin pakai bahasa sono, daerah Kudus, santri Kudus. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabulaha hatsman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddaha ila salati ala Nabi Muhammadin. Berselawatlah kamu sepanjang zaman, sepanjang masa, sebanyak-banyak. Karena selawat tidak ada penolakan dari Allah. Amaluna bainal qabuli wa raddaha. Seluruh amal di dunia ini posisinya antara diterima dan ditolak. Illa salati ala Nabi Muhammadin, kecuali berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Contoh, sholat keren nggak? Ibadah sholat keren apa enggak? Termasuk ibadah yang utama apa tidak? Langsung hubungan manusia kepada Allah, itu privasi banget bagi Allah. Ibadah sholat aja yang udah privasi bener bagi Allah, itu posisinya antara diterima dan ditolak. Percaya? Mau dibuktiin nggak? Ini jam berapa sekarang? Jam 10. Sekarang juga Bapak Ibu sholat subuh diterima apa enggak? Jawab, diterima apa enggak? Emang kenapa? Pintar. Waktunya betul. Begitu jam 4:36 masuk waktu subuh. As-salatu khairun minan naum. Salat Allahu Akbar, nggak pakai wudu diterima apa enggak? Benar? Benar nggak? Diterima nggak? Waktunya masuk, wudunya rapi, cuman takbirnya ngadep ngetan. Diterima apa enggak? Dari ini, tapi sholawat sekarang juga diterima. Jam 2 malam, sebelum subuh, habis subuh, sendirian, rame-rame, dikerasin, pelan-pelan, nggak pakai wudu, ini hadas besar sekalipun diterima. Bahkan nggak pakai sanad ilmu. Bapak kalau ngaji sholat, ngaji haji, ngaji puasa, nggak ngaji, nggak pakai guru, ditolak. Tapi sholawat nggak pakai guru masih diterima. Bahkan riya sekalipun, begitu sholawatan tuh teman kita, anak kita, suaranya melengking, pasokannya keren, tajunya mantap, lagunya beliuk-beliuk, sampai lindung kita puji dia. Pujian bukan buat dia, tapi buat Nabi kita Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ramadan bulan sholawat. Maka sholawat yang kita baca supaya kita merasa ada hasilnya. Satu waktu sahabat 3 bulan gak sholawat, tidur, mimpi ketemu Nabi.
ketemu Nabi, wajah Nabi nggak bersahabat, nangis di sahabat. Ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Nabi jawab, kamu sudah lama tidak berselawat kepadaku. Sahabat bangun, kemudian berselawat lagi sebanyak-banyaknya. Begitu dia tertidur, bertemu dengan wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah, cantik dan menawan, membuat sahabat ini gembira, tersenyum di hadapan Nabi kita Muhammad. Wahai sahabatku, salawatmu memperkenalkan kamu kepadaku, dan salawat yang kamu baca memperkenalkan juga kedua orang tuamu kepadaku. Sallu ala Muhammad. Penting apa enggak? Penting enggak? Mungkin kita punya orang tua zaman dulu Pak, belum kenal agama, betul? Kagak sholat bahkan, betul? Kerjaannya pada ngancak, tahu ngancak? Bawa lisong sebatang, telur sebelah, ayam semongget, ditaruh di bawah pohon rengas, betul? Di belakangnya ada saya. Begitu dia tinggal, saya hajar, betul? Dulu masih animisme, dinamisme, betul? Belum kenal habaib, belum kenal ajengan, belum kenal guru, masih ilmunya ilmu hitam. Wafat dia, kita hidup di akhir zaman. Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan orang tua kita yang bodoh, orang tua yang kita yang awam dalam agama, bahkan rusak akidahnya, dengan selawat kita beliau dirangkul, diraut, dipeluk semua oleh Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal insya. Maka ada selawat khusus buat orang tua dan guru. Qad ansah li abi wa rabbat bi husniha ummi wa arsyadani ustaz wa muallimi ummi wa arsyadani ustaz wa muallimi. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan bapak kita, emak kita yang udah pada mati, kita selawat masih hidup, mereka semua dirangkul oleh Nabi kita Muhammad. Lakin faqad al-matin nusha Sallu ala Muhammad. Jadi kalau ada yang kagak demen sama selawat, bahkan anti selawat, celaka Pak. Bener gak? Ada gak yang model begitu? Kalau dia kagak yakin dengan selawat, besok mati jangan disolatin. Ayo, ayo, coba. Orang mati wajib disolatin gak? Wajib ya? Bu, sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa takbir? 4 kali takbir. Takbir pertama membaca suratul, takbir yang kedua baca apa? Baca selawat. Takbir yang ketiga baca apa? Baca doa. Takbir yang keempat baca apa? Baca doa lagi. Saya mau tanya, kalau kita sholat jenazah itu bacaan Fatihah yang kita baca buat yang nyolatin apa buat yang disolatin? Buat yang disolatin, betul?
Takbir yang kedua membaca sholawat. Itu sholawat buat yang mati apa buat yang hidup? Buat yang mati, betul. Yang kedua, takbir yang ketiga baca apa? Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha. Buat yang nyolatin apa buat yang disolatin? Buat yang disolatin. Allahumma la tahrimna ajrahu, atau Allahumma la tahrimna ajraha. Takbir yang keempat, itu buat yang mati apa buat yang hidup? Benar? Yakin? Halo? 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 Berarti bacaan Quran manfaat buat yang bacaan sholawat manfaat buat yang doa manfaat buat yang Kalau tetangga ente besok nggak yakin Quran bacaan nyampe ke mati, sholawat nggak yakin buat yang mati, doa nggak nyampe buat yang mati, dia mati besok jangan disolatin, brengkos aja brengkos. Anyut tidak kekali. Marah, jangan marah. Kan nggak sampai selawatan buat emak ente, kan nggak nyampe Quran buat emak ente, betul? Ini jangan disolat, itu udah karung ini udah langsung, betul? Makanya penting ngaji, penting apa enggak? Oh, saudara-saudara, ya. Ente nggak usah nanya apa nyampe yang begitu, sahabat udah nanya duluan. Ente nggak usah bikin buku putih untuk memberikan jawaban, Nabi udah jawab. Sahabat ditanya, ya, hal yasilu dzalika ilaihim, ya Rasulullah, apa nyampe itu bacaan Quran, apa nyampe itu istighfar, apa nyampe doa, sedekah, badal haji buat orang yang mati? Nabi jawab, naam, nyampe. Bahkan orang-orang itu yang di kuburan gembira, kegembiraannya kata Nabi nggak main-main, Bu. Kama yafrahu ahadukum bitabghi idza uhdiya ilaihim. Gembiranya orang yang di kuburan tuh mah dibacain Quran, dibacain sholawat, diistighfarin, disedekahin, dibacain doa. Kama yafrahu ahadukum bitabghi idza uhdiya ilaihim. Gembiranya seperti orang yang lagi hidup ujung-ujung dapat hadiah. Kira apa enggak? Senang apa enggak? Kiai Saiful punya bini, ada orang enggak? Saiful punya bininya ulang tahun, jam 12 malam dicolek-colek sama beliau. Mah, say, bangun say. Melek bininya, kata beliau, selamat ulang tahun ya sayang. Yang ke-70. Itu bini dibangunin sama lakinya, diucapin selamat ulang tahun. Kira nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Ditambahin emas 2,5 kilo. Pingsan tuh gitu. Dapat hadiah. Nabi yang jawab kama yafrahu ahadukum bitabghi idza uhdiya ilaihi. Maka insya Allah zikir istighfar selawat kita menggembirakan kedua orang tua kita, insya Allah. Muhammad. Yang terakhir, benteng iman wa qiraatil Qur'ani hisnun. Membaca Al-Quran adalah benteng iman. Alhamdulillah, bukan sekedar dibentengin. Hari ini, minggu ini, bulan ini kita berada di bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah, berkah ya. Kita berada di bulan Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran benda bukan? Benda bukan? Oke. Profesor Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan, ulama Mekah, Bu, udah almarhum ya, ilmunya luar biasa. Bahkan banyak yang nyebrang ke Indo, kitab-kitabnya banyak. Di antara kitab beliau adalah Mafahim Yajibu Antuh Soha.
Di dalam ayat, di dalam kitab beliau mengangkat firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillah. Ya, kedorangan ini ya. Belum ada apa kekenyangan nih roman ini. Udah ya ceramahnya udah ya. Terus begini. Dzalika wa man yu'azzim hurmatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Demikian siapa yang mengagungkan, siapa yang membesarkan apa-apa yang dihormati oleh Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka di sisi Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Pertanyaan kita, apa sih di bumi ini yang dihormati oleh Allah? Banyak. Ada waktu, wadduha, wal asr, wal lail, wal fajr. Itu waktu-waktu yang terhormat. Ada benda, ada. Maqam Ibrahim terhormat di hadapan Allah. Batu bukan? Benda bukan? Maqam Ibrahim di mana, Bu? Di Cinere. Di Mekah mah kalah. Di depan Ka'bah tuh, yang kayak kandang burung ya. Yang bilangnya begitu kayak kandang burung. Pakai teralis yang begitu kokoh, dilapis pakai kaca yang begitu tebal, bahkan ada selongsong lagi di dalamnya, ya kayak dibelongsongin gitu, kaca juga. Tapi kalau kita lihat dari luar tembus Pak, di dalamnya ada batu, di atas batu itu ada bekas 2 telapak kaki manusia. Itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Allah Ibrahim, tapi prasasti yang diabadikan oleh Allah ketika berdirinya Nabi Allah Ibrahim pada zamannya saat mendapatkan perintah untuk merenovasi Ka'bah. Ini di dalamnya ada batu, tapi maaf Bang, ini bukan batu jonggol, bukan batu Garut, bukan batu Tasik. Apalagi batu yang dipakai CRT orang Cinere, itu mah batu kuburan. Ini batu sorga, dibakar tidak pernah panas, dicebur tidak pernah tenggelam, dan tidak pernah akan hancur kecuali hari kiamat dikembalikan ke surga Allah Subhanahu. Ini batu yang diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, diberikan keajaiban oleh Allah. Nabi Allah Ibrahim pengen bangun paling bawah, batu turun. Nabi Allah Ibrahim pengen bangun paling tengah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah itu badan Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim pengen bangun paling atas itu badan Ka'bah, batu mengangkat setinggi niatan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun paling tengah itu badan Ka'bah. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun itu Ka'bah, batu mengangkat setinggi-tingginya Nabi Allah Ibrahim sampai melewati badan Ka'bah, bahkan melewati gunung yang ada di sekitar kota Mekah. Disitulah kemudian Nabi Allah Ibrahim menyeru kepada manusia untuk berziarah ke Baitullah. Wa antil bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli qadir yatina min kulli fazin amiq. Benda bukan? Batu ya? Tapi ini batu terhormat. Maka setelah tawaf kita sunnah sholat di belakang Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim nih. Kita sholat di sini. Orang-orang Wahabi konspirasi dengan Yahudi, kita sholat menghadap Maqam Ibrahim, difitnah, dituduh menyembah batu. Wallahi gak pernah kita menyembah batu, betul. Cuman perintahnya
sholatnya di belakang makom, berarti makom Ibrahim ada di depan kita. Benar. Kita dipitnah mencium dipitnah menyembah batu, padahal tidak, saudara-saudara. Paham? Paham? Sama dengan badan Ka'bah ada lagi tuh benda namanya Hajar Aswad. Itu juga batu surga, Bang. Dulu putih, lebih putih dari susu, pening banget. Sekarang jadi hitam legem. Kenapa? Karena menampung dosa orang-orang Cinere. Halo. Sayyidina Umar udah ngomong, batu, ente cuma batu ya. Ente gak bisa memberikan faedah apa-apa kalau bukan Nabi Muhammad menyentuhmu dan menciummu. Aku tidak pernah akan menyentuh dan menciummu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau kita kebetulan dapat kesempatan mencium Hajar Aswad, alhamdulillah, itu sunnah Nabi karena pernah dicium oleh Nabi kita Muhammad. Orang sebelah ngomong begitu, kita mencium Hajar Aswad dituduh menyembah batu. Enggak. Tapi dalam rangka sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bangunan Ka'bah. Ka'bah itu kan benda, bentuknya kotak, betul? Emang bahannya apa, Pak? Kalau tergesit, bata kompres. Hebel sekarang mereka. Tapi bangunan yang begitu modern, yang kotak kubus dari bata kompres, tukangnya bukan dari Cinere, Bang. Yang bangun Ka'bah malah malaikat. Ketika selesai malaikat membangun Ka'bah, dapat perintah oleh Allah untuk toa. Jadi yang toa pertama adalah malaikat. Yang kedua Nabi Allah Adam. Yang ketiga Nabi Allah Ibrahim. Ya. Bahkan perintah Allah di bulan Sya'ban, Allah turunkan sempurna sholat kita dengan berpalingnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kita sholat menghadap Ka'bah, apalagi sholatnya di sono, di depan Ka'bah. Yang dari Bletan menghadap Molon, yang dari Molon menghadap Ngetan, yang dari kidul ngadap Ngalor, yang dari Ngalor ngadap ngerti ngalor ngidul. Kota kecil bingung apa sih ngalor ngidul Bletan ya begitu. Kita lagi sholat menghadap Ka'bah dianggap menyembah Tuhan selain Allah, maka target dia makom Ibrahim rubuhin. Wah, kalau makom Ibrahim dirubuhin, ya Haji Saiful paling dulu terbang ke sono. Bukan marah-marah mau berebut batu, kita batu sorga buat untuk sedikit kan keren. Makanya kalau perlu Ka'bah dibukuin, Pak, karena kita dianggap musyrik. Nah ini udah kelas internasional urusannya. Ya, ada lagi benda, tapi benda terhormat di hadapan Allah, yaitu Al-Qur'an. Benda bukan? Benda, saudara-saudara, tapi benda yang terhormat. Kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Ma'turidiyah, ala nahbatul ulama, bukan sekedar menghafal Quran, bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi ada pun Quran diajarin. Makanya kita punya kaidah sulukul adab aula min titaril awamir. Mendahulukan adab, mendahulukan etika itu lebih utama ketimbang perintah. Baca Quran perintah bukan, tapi adab kepada Quran itu dikedepankan. Contoh, adab Quran ambil pakai tangan kanan, betul? Bawanya jangan kayak bawa koran, ya agak di atas begini sedikit. Tuh, itu adab Quran. Ya. Membacanya menghadap kiblat, itu adabul Quran. Bukanya jangan pakai ludah. Ludah nggak najis, tapi buat Quran nggak adab. Ini buka-buka, habis tuh Quran berbahasa, itu nggak ada, paham? Jangan, itu nggak sopan. Kan benda, iya, tapi benda terhormat ini. Begitu, kita diajarkan akhlak, betul.
Bahkan ketika sudah baca Quran, Shadaqallahul Azim, kita cium tuh Al-Quran, betul. Kita lagi cium Al-Quran dianggap mengkultuskan benda, dianggap menyembah selain Allah. Enggak, ikroman wa ta'ziman insya. Nah inilah bapak-bapak jemaah sekalian. Oleh karena itu insya Allah kita semua orang-orang yang bisa membaca Al-Quran semua ya. Dan yang terpenting adalah adabul Quran, jangan lupa kita biasa baca Quran ya, ngebetnya jangan pakai ludah ya, ini penting. Ibu jamaah sekalian, terakhir wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran betul-betul menjadi obat zahir, obat batin ya. Banyak Al-Quran yang diijazahkan oleh guru-guru kita ya, di antaranya surat yang dikenal dengan ayat kursi ya Pak ya, kita baca di ujungnya, diulang 3 kali, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'udu hifzuhuma. Baca terus setiap kali sholat sekali, tapi ujungnya ditambah, apalagi mau tidur. Kata guru yang mengijazahkan, ente baca ayat itu, wala ya'udu, wala yang, insya Allah nggak bakal masuk santet, amin. Ilmu hitam lewat, betul. Kejahatan zahir batin nggak bakal tembus, saudara-saudara. Yakin nggak? Baca tuh saudara-saudara. Ya, saya merasakan bagaimana Al-Quran sebagai obat. Saya punya santri di pondok Pak, santri saya kecil-kecil, anak-anak kecil begini, usia SD. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada kelas 5 sama kelas SMP. Anak kecil pesantren saya, anak kecil. Saya kan gede ya? Gede gak saya? Gede, tapi di rumah saya kayak bocah gitu juga ya, anak kecil Pak. Bulan Juli kemarin, masuk tahun ajaran tahun kemarin, ada santri ya, usia kelas 1 SD ya, masuk laki-laki. Itu nggak bisa ngomong Pak, ngomongnya nggak jelas. Tapi bukan ganggu, cuma ngomongnya parau, nggak jelas aja. Orang tua udah pasrah, ya pokoknya terserah Abi deh, terserah Kiai. Ya yang penting anak pesantren, anaknya mau. Masya Allah, kemarin 2 minggu menjelang Ramadan Pak, bisa ngomong Pak. Saya yakin itu karena dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya karena pesantren saya itu pakai metode yang buah. Yang buah itu metode Al-Quran dari Kudus ya, Mbak Arwan pesantren yang bulu Quran di sana. Kan metode banyak, ada Al-Baghdadi, ada Al-Qur'ani ya. Nah, saya pakai pesantren saya itu ya metode yang buah. Mahrotnya dapat, pasohannya oke, lakunya dapat. Ini anak baca, belajar. Kalau sekarang ikro barangkali, tapi metode yang buah. Tahu-tahu Masya Allah ngomong tua Pak, bisa ngomong. Mak ibunya, bapak ibunya nangis, saudara-saudara, bangga dan gembira. Insya Allah, oleh karena itu kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah bakal menjadi obat baik zahir maupun batin. Insya hadirin bapak ibu jamaah malam nuzul Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan 3 benteng ini dan sangat akrab dengan Ramadan, mudah-mudahan kita dapatkan semua selepas Ramadan. Insya Allah kita diberikan iman yang istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bisikan dari pengatur acara, borongan kayak kalian doa gitu. Ya, kalau borongan lain urusan aja nggak. Jawab dia dong, borongan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semua. Dijadikan kabul. Dari Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yuzila. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma shalli ala nuril arwah wa silil asrar wa tiryakil akhyar wa mintah babi dasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan.
اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واغفر لنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم ابائنا واغفر لامهاتنا وتزود عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وشد سمول أعداءنا وانقذ أهلنا وأموالنا وانصر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بهمة هذا القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, salam hormat. Mudah-mudahan Allah berikan barokah dan manfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini semua akan menambah pengetahuan buat kita dan tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Masjid dan pada Allah, demikianlah acara peringatan malam Nuzulul Quran pada malam hari ini, dan saya selalu membawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila terjadi kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.